Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat UIR. Hari ini seperti biasa di Fakultas Hukum ada podcast yang ngobrolin tentang seputar dunia hukum pastinya. Dan kali ini bersama saya Ridho Alfariansyah yang akan membawa kamu untuk ngobrolin seputaran hukum. Dan seperti biasa juga kali ini saya tidak sendirian untuk ngobrolin tentang perjanjian. Kita ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang merupakan ahlinya di dalam bidang hukum perdata. Ya, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Teguh Rama Prasja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bang Ridho. Aduh, sepertinya seger banget untuk pagi hari ini ya. Insya Allah Bang, karena hostnya segar kita terus segar Bang. Bisa aja Pak. Sarapan apa tadi? Saya sarapan yang pasti dibuatkan istri tercinta Bang Ridho. Oh, Istri tercinta yang pasti hangat. Nah, itu. seru ya Sobat UIR ya kalau udah punya istri. Oke, Pak Teguh, kali ini kita ngobrolin tentang perjanjian. Boleh. Sebenarnya kalau untuk perjanjian itu dalam masyarakat sudah familiar ya perjanjian. Tapi dalam masyarakat itu familiarnya perjanjian itu lebih kepada perusahaan. Lalu juga kepada dokumen-dokumen tebel, tanda tangan, cap stempel dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Sobat UIR, yang namanya perjanjian itu bukan hanya tentang perusahaan, bukan hanya tentang kerjasama, tapi juga ada di dalam ruang lingkup sekitaran masyarakat. Begitu. Salah satu contohnya ada nih. Salah satu contohnya tadi malam kita teleponan ya Bang Teguh ya. Iya. Kita teleponan, saya nanya tuh Sobat UIR, Pak, untuk acara besok Bapak mau pakai baju apa? Warna apa bajunya? Terus Pak Teguh bilang, saya mau pakai baju kotak-kotak, baju kotak-kotak. Terus saya bilang gini nih Sobat UIR, oke Pak, kita pokoknya kapal nanti. Pokoknya nanti kita kapal, kita buat untuk podcast hari ini. Pokoknya oke aja kayak gitu. Tapi coba kamu lihat sekarang Sobat UIR, kami tidak ada kapalnya sama sekali. Tapi apakah itu saya termasuk one prestasi? Saya melanggar perjanjian Pak? Harusnya sudah Bang. Sudah. Itu dia Sobat UIR. Jadi perjanjian bukan hanya tentang hal yang tertulis, tapi juga tentang apa yang diomongkan ya, verbal ya. Perbuatan. Iya. Oke. Kalau untuk hal yang verbal nih Pak. Nah, jadi kan anggaplah perjanjian kita by call, by WhatsApp itu adalah perjanjian. Misalnya kita mau matchingin masalah outfit gitu. Lalu saya udah cedera janji nih. Bapak Teguh bisa nggak untuk menggugatnya Pak? Jadi Bang Ridho, sebelum kita ini berbicara gugat-menggugat, waduh, tentu kita harus berbicara materialnya terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya perjanjian ini secara umum itu dibahas di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya di pasal 1313. Perjanjian itu adalah ikatan antara satu orang atau lebih yang disebut dengan subjek hukum untuk nanti melakukan hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi sebenarnya perjanjian ini adalah sebuah hubungan hukum antara subjek hukum yang nanti dia menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, begitu Bang Ridho. Oke, kalau secara garis besar seperti itu ya, itu perjanjian itu ya. Kalau untuk ruang lingkupnya sendiri Pak? Jadi Bang Ridho, kalau berbicara ruang lingkup perjanjian, itu perjanjian itu di dalam teorinya maupun prakteknya ya, itu perjanjian itu terbagi menjadi bentuknya itu adalah perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Maka masyarakat kita ini terkadang hanya membuat perjanjian itu karena faktor saling kenal, karena faktor kekeluargaan, karena segan dan menyegan, saling tidak enak, dia hanya buat perjanjian tidak tertulis. Sering terjadi. Perjanjian lisan. Betul. Padahal ini akan muaranya nanti akan menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti saya sampaikan tadi. Kenapa teori itu menginginkan kita itu melakukan perjanjian itu secara tertulis? Karena kalau kita berbicara perjanjian itu secara tidak tertulis, kita sulit untuk melakukan pembuktian. Di dalam hukum itu selain saksi dalam melakukan hubungan hukum, itu kita harus memperhatikan
bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Iya. Itu harus kita pikirkan jauh-jauh hari. Iya. Maka dalam membuat perjanjian itu, perjanjian tertulislah yang direkomendasikan untuk dilakukan. Oke. Sebagai contoh, untuk timbul lagi nanti misalnya pertanyaan di masyarakat, bagaimana sih membuat perjanjian tertulis? Apakah hanya sekedar kita tulis di buku saja, lalu di situ dibubuhkan saksi, dan nanti akibatnya apabila tidak terrealisasi dengan baik ada akibatnya? Apakah seperti itu? Maka yang perlu kita ingat itu adalah ingat saja anatomi tubuh, Bang Rido. Iya. Anatomi tubuh manusia. Ada kepala, ada leher, ada badan, lalu ada kaki. Iya. Jadi kalau berbicara perjanjian, idealnya dalam melakukan perjanjian tertulis itu adalah kita ingat dulu harus ada kepalanya. Betul. Apa itu kepala? Judul. Identitasnya juga. Judul dan identitas. Betul. Kalau kita membuat judul dan identitas itu sesuai dengan para pihak, saya dengan Bang Rido membuat perjanjian, kita buat di situ judulnya adalah perjanjian jual beli rumah, identitas saya dan identitas Bang Rido itu sebagai lehernya, lalu isinya adalah badan kita, lalu kaki adalah penutupnya. Lebih kurang perjanjian begitu, Bang Rido. Secara singkatnya ya, secara singkatnya seperti itu untuk dalam hal perjanjian. Tapi gini nih Pak Teguh, sekarang nih anggaplah kalau untuk hal-hal yang tertulis memang sudah diatur dan mudah untuk dibuktikan. Nah, yang jadi problem zaman sekarang itu, Sobat UIR, kalau kita ngobrol hal-hal yang abu-abu, ya, yang secara verbal ini nih Pak Teguh. Oke, yang pertama udah ada satu case yang masalah kita udah janjian untuk outfit. Nah, ternyata saya cedera janji nih, saya sendiri sebagai host malah cedera janji, Sobat UIR. Lalu kalau untuk dalam hal pertemanan atau juga mungkin dalam kekeluargaan, itu kan banyak terjadi kayak meminjam uang. Betul. Nah, meminjam uang. Ketika mau minjam uang, dia bilang kita ini kan saudara, kita kan udah kenal lama. Masa harus pakai perjanjian? Dasar kepercayaan aja lah. Tapi pada nyatanya itu ketika mau ditagih malah kita yang diblokir. Betul. Nah, itu gimana tuh Pak Teguh? Jadi Bang Rido, berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, maka kejadian seperti ini bisa kita lihat dalam sudut pandang akan terjadi wan prestasi, yang disebut dengan ingkar janji, atau bisa digolongkan dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Kita kasih contohnya. Saya meminjam uang Bang Rido 1 tahun ke depan. Berarti 2027 itu harus saya lunasi bulan 1. Apabila sampai bulan 1 saya tidak melunasi, maka saya sudah one press. Terlebih harus ada draft perjanjian yang kita buat. Kapan sesuatu tersebut itu kan tergolong dalam one press. Nah, kapan sesuatu tersebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum? Apabila lewat dari bulan 1 saya tak bayar, Bang Rido. Maka yang disebut one press tadi tidak tepat waktu. Yang disebut dengan perbuatan melawan hukum itu adalah saya menguasai hutang piutang itu lebih dari bulan 1. Maka lagi-lagi pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi untuk melakukan perjanjian tertulis ketimbang perjanjian tidak tertulis? Maka sejak dini kita harus mulai berpikir bahwa pentingnya ending dari suatu perbuatan. Jadi maksud saya adalah kalau kita melakukan perjanjian atau hubungan hukum lainnya, itu jangan hanya memikirkan segan menyegan karena akan merusak hubungan pertemanan, Bang Rido. Betul. Lebih baik endingnya itu kita pikirkan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka kita ada buktinya, maka buatlah perjanjian secara tertulis. Itu deh. Intinya buat yang tertulis ya. Oke, tadi itu udah yang masalah pertemanan udah, tentang kekeluargaan juga udah. Percintaan Sobat UIR. Banyak nggak di antara kamu ini ya yang punya pacar, khususnya mahasiswa atau juga mungkin Sobat UIR yang sudah lulus dari UIR, dijanjikan untuk menikah sama cowoknya. Udah ada perjanjian, bukan perjanjian ya. Kalau perjanjian berarti ada hal yang tertulis ya. Jadi komitmen ya. Komitmen bahasanya. Ya, komitmen gitu Sobat UIR. Secara verbal aja gitu. Secara verbal atau mungkin nih Pak Teguh, secara verbal udah,
udah janji juga sama keluarganya si perempuan. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Jadi begini Bang Ridho, dalam masalah percintaan ini kita kembali soal jodoh. Perjodohan kan begitu, bukan perjodohan sih. Jodoh kan begitu. Memang harus kita usahakan kan begitu. Betul. Yang fenomena yang sering terjadi dalam hal seperti ini adalah dalam perjanjian itu ada yang disebut bahasa asingnya adalah Memorandum of Agreement dan Memorandum of Understanding. Maka dalam percintaan, kalau saya nih menggolongkan itu dalam momen yang disebut dengan Memorandum of Understanding. Sepaham. Karena Memorandum of Understanding (MOU) itu tidak berbicara tentang perjanjian yang memiliki akibat hukum, tapi hanya berbicara tentang aku sepaham ingin dengan kamu. Tapi kalau ini tidak terrealisasi, sulit kita membuktikan. Ya kan begitu, sulit kita membuktikan. Maka lagi-lagi kalau kita menentukan sesuatu itu tergolong dalam bentuknya Memorandum of Understanding, hanya sepaham, hanya punya komitmen, maka apabila itu tidak terrealisasi nanti, maka endingnya adalah tentang moralitas. Apakah seseorang itu memiliki moral atau tidak? Karena kita tak bisa tuntut. Nah, berbicara lagi kalau soal percintaan, maka untuk teman-teman yang sudah terlanjur jatuh cinta lalu dia tidak jadi, maka ini tuntutannya susah Bang Ridho. Sulit kalau untuk percintaan. Kecuali ada sesuatu barang yang dikuasai selama pacaran dan dibawa pergi, itu mungkin bisa kita minta pertanggungjawabannya secara hukum. Tetapi kalau hanya soal perasaan, perasaan ini lagi-lagi moralitas. Begitu Bang. Nah gitu tuh Sobat UIR. Jadi coba dipikirkan lagi ya, kalau misalnya ada cowok yang tiba-tiba datang ke kamu terus menjanjikan untuk menikah, coba dilihat dulu nih apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kalian, atau mungkin berapa sih apa yang mau dijanjikan sama dia, seperti itu. Dan seperti biasa di zaman sekarang itu, di tahun 2026 khususnya Sobat UIR, banyak juga mahasiswa atau juga mungkin lingkungan di sekitaran saya gitu ya, yang dia itu pacaran tapi dia itu mempunyai tujuan masa depan, lalu dia itu membuka suatu usaha, tapi ternyata Sobat UIR udah ada usahanya putus di tengah jalan, kayak gitu. Nah, sedangkan usaha kerjasama ini tidak ada kontrak di dalamnya. Nah, itu bagaimana untuk bisa menuntut untuk ya minimal dibagi dua gitu loh Pak. Karena banyak juga zaman sekarang itu yang laki-laki membawa kabur. Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi begini Bang Ridho, dalam pola yang ditanyakan tadi ada hal yang harus kita sikapi. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu asmara. Asmara kan begitu. Kita harus pisahkan terlebih dahulu. Jika kedua subjek hukum ini memiliki bisnis, bisnis apalah namanya kita sebut, maka apabila terjadi perselisihan antara asmaranya, ini kan akan berimpak pada bisnisnya, kan begitu tadi. Lalu bagaimana kita meminta pertanggungjawaban sementara kontraknya tidak ada? Dalam teori perjanjian yang saya sampaikan tadi, selain perjanjian itu tertulis, maka perjanjian tidak tertulis itu dibenarkan Bang Ridho. Kalau seandainya para pihak subjek hukum ini telah melakukan perjanjian baik itu secara lisan, membuka usaha secara lisan, tetapi bisa dibuktikan bahwasannya ada hal-hal pendukung lain, contoh misalnya adanya kwitansi, adanya proses jual beli barang, itu bisa kita minta pertanggungjawabannya. Maka pertanggungjawaban itu bentuknya di Indonesia ini ada secara litigasi or non litigasi. Jadi menyelesaikan sengketa itu di Indonesia ini ada secara litigasi, itu secara hukum. Yang kedua secara non litigasi, berarti di luar pengadilan, di luar hukum. Kalau kita bahas secara litigasi berarti kita mengajukan gugatan Bang Ridho. Nah, bentuknya itu dalam mengajukan tuntutan hak itu bentuknya ada dua, gugatan dan permohonan. Maka dalam konteks terjadi sengketa, seseorang telah dirugikan harta kekayaannya, maka itu bentuk tuntutannya bukan permohonan, tapi gugatan. Dan gugatan itu diajukan di mana tempat mereka berdomisili atau objek
mereka berada. Mulailah nanti proses beracara, ada yang disebut dengan gugatan, lalu jawab menjawab, sampai akhirnya nanti adalah putusan. Tetapi kalau kita menempuh prosesnya itu di luar pengadilan, berarti kita menempuh proses non litigasi. Itulah disebut dengan mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya, negosiasi begitu. Jadi ada dua alternatif yang bisa ditempuh, Bang Ridho. Oke, dua alternatif ya Pak Teguh ya. Gini Pak, tadi kan Bapak ada sedikit mensenggol terkait masalah kontrak gitu kan, atau mungkin draft perjanjian. Nah terus oke lah, tadi itu kita ngobrol tentang ada hal yang berbau asmaranya karena memang dekat dengan masyarakat gitu ya Pak ya. Sekarang saya pengen fokus tentang isi dari sebuah perjanjian yang mana banyak orang yang bingung ketika mau buat perjanjian. Khususnya mungkin Sobat UIR juga merasa agak bingung gitu ya. Apakah di dalam sebuah perjanjian itu harus ada materai dan stempel? Nah gitu, karena banyak orang nih Sobat UIR dan juga Pak Teguh ya. Mungkin juga di sekitaran Pak Teguh ada juga yang sering menanyakan apakah sebuah perjanjian kalau hanya cuma ditandatangani saja itu sudah sah atau tidak. Nah kayak gitu. Jadi Bang Ridho, memang banyak yang berkembang di masyarakat itu mempertanyakan bahwa apakah sebuah perjanjian itu wajib menggunakan materai, stempel dan lain sebagainya, alat pendukung. Dalam teori perjanjian yang dibuktikan itu adalah kesepakatannya. Artinya dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada 4 syarat untuk melakukan perjanjian. Yang pertama itu adalah sepakat. Kenapa sepakat itu menjadi salah satu yang utama? Logikanya begini, tanpa materai pun maka perjanjian itu sah kalau dia sudah sepakat. Artinya dalam melakukan hubungan hukum, sebenarnya membuat perjanjian itu setelah dia sepakat, dia bubuhkan dalam kontrak, ya, ada yang tadi judul, identitas kita, isi perjanjian, lama perjanjian, berakhirnya perjanjian, kapan diselesaikan dan di mana diselesaikan apabila terjadi perselisihan, itu sudah cukup. Sebenarnya materai itu tidak menjadi alat bukti, ya, alat bukti untuk mengakui apakah perjanjian itu sah atau tidak. Tapi sepakat antar para pihak itu sudah menjadi alat bukti yang sah. Makanya kesepakatan itu di dalam 1320 menjadi modal utama untuk melakukan perjanjian. Nah, begitu dia. Jadi banyak memang dalam dunia akademisi dan praktisi itu ada berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa materai itu menjadi sesuatu yang wajib untuk mengikat diri seseorang dalam perjanjian. Tapi kalau saya berpikir, ini pendapat saya bahwa saya memiliki pandangan materai itu tidak menjadi hal yang wajib. Tetapi itu menjadi pendukung apabila memang para pihak sepakat untuk menggunakan. Kalaupun memilih untuk tidak menggunakan materai, itu tetap sah perjanjiannya. Begitu. Oke. Berarti lebih enak kita untuk mengurus suatu permasalahan ketika sudah ada kontraknya. Betul. Tapi kalau yang untuk secara verbal nih Pak, secara verbal, ini kan kita sulit untuk pembuktian. Sulit untuk pembuktian, apakah ada cara gitu Pak biar bisa mendukung meskipun tidak ada kontrak, tidak ada perjanjian, tapi ada nggak cara instrumen pendukung yang bisa untuk menaikkan gugatan walaupun ini hanya secara verbal? Jadi Bang Ridho, di dalam hukum ada adagium yang menyatakan bahwa tidak dapat seseorang dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Kan begitu? Itu tidak hanya melekat pada hukum tertentu, tetapi juga melekat pada hukum secara umum. Artinya adalah dalam melakukan pembuktian ke pengadilan, ya, kalau kita menempuh proses secara litigasi, maka ada acaranya, ada sistem beracaranya. Salah satunya adalah ketika kita mengajukan gugatan, maka nanti dijawab oleh pihak lawan, maka ada lagi jawab menjawab, ada yang disebut dengan replik, duplik, lalu ada yang disebut dengan pembuktian. Nah, pembuktian itulah tempat kita membuktikan sepenuhnya apa yang kita sangkakan kepada orang.
atau kepada subjek hukum lain. Contoh misalnya, kita tidak ada perjanjian tertulis, tapi kita merasa ada kerugian harta kekayaan yang kita rasakan. Maka kita buktikan apakah itu bentuknya dari kwitansi yang sudah keluar atau pernyataan-pernyataan, karena pernyataan itu sifatnya tidak dapat ditarik kembali kalau sudah disampaikan. Apakah ada bil-bil belanja kalau dia punya bisnis sebelumnya. Jadi membuktikan sesuatu itu tidak hanya soal ada tidaknya perjanjian tertulisnya, tetapi ada bukti-bukti yang mendukung adanya aktivitas hubungan itu. Jadi bukti adanya aktivitas hubungan bisnis itu adanya jual beli. Karena tidak mungkin seseorang jual beli itu tidak ada pernah membeli apapun. Contoh misalnya sekecilnya saja Bang Rido, seorang pasangan melakukan bisnis kecil-kecilan, anggaplah kue, maka nggak mungkin dia nggak beli bahan kue. Walaupun tidak ada perjanjian tertulis, karena dia sama-sama sepaham, punya komitmen, kan begitu. Maka saya memperhatikan hal ini bisa dibuktikan dengan pendukung-pendukung seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya dalam hal perjanjian gitu Sobat UIR. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan tentang perjanjian, boleh mungkin kamu bisa komen di postingan Fakultas Hukum UIR, atau mungkin kamu bisa mention Instagramnya Pak Teguh. Instagramnya Pak Teguh apa? Cari Teguh Rama Prasja muncul tuh Pak. Waduh, Teguh Rama Prasja, seperti itu. Sama ini Pak Teguh, kurang lengkap rasanya kalau udah Instagram. Nah, TikToknya apa? Nama saya semua. Saya tidak pakai yang misalnya Teguh aja hendak. Jadi saya hanya Teguh Rama Prasja, namanya saja. Kalau Teguh Imoet payah nanti Bang. Ya, boleh. Terima kasih banget untuk informasinya, atau juga mungkin kuliah berapa SKS-nya kita ini nih Pak Teguh. Sangat saya pribadi sangat terbantu. Sama-sama Bang Ridho. Dan saya harap juga Sobat UIR udah paham. Ya, kalau misalnya nggak terlalu paham, seperti biasa tadi udah saya minta untuk kamu langsung aja follow Instagramnya Pak Teguh Rama Prasja, atau langsung aja komen di IG-nya Fakultas Hukum UIR. Nanti akan ada dosen atau juga mungkin mahasiswa-mahasiswa yang paham tentang perjanjian akan membantu menjawab permasalahan kamu seperti itu. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya bersama dengan bintang tamu lainnya. Pastinya itu berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dan sekarang waktunya saya Ridho Alfariansyah pamit, dan Pak Teguh. Oke, terima kasih Bang Ridho. Cukup. Pamit juga ya Pak ya. Pamit izin. Pak Teguh Rama Prasja juga pamit. Sobat UIR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.